Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Sebagaimana biasa, saya ingin menyapa Friends of Roma and Soneta, Forsa. Kemudian Forum Silaturahmi Ta'mir Masjid dan Musola Indonesia, Fahmi Tamami. PAMDI, Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia. Kemudian Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah. Pejabat Persatuan Pengacara dan Jawara Bela Umat, PIN, Perisai Idaman Nasional, dan juga Klaners. Tentunya seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Pemirsa, saat ini dunia terfokus kepada satu titik ini, di Palestina, di mana seluruh dunia bicara tentang Palestina. Ada yang berbicara mengenai dalam aspek agama, politik, sosial, dan sebagainya. Dan muncullah berbagai macam, ya katakanlah, diskursus atau polemik, atau berbagai macam analisa tentang konfrontasi Israel-Palestina yang melibatkan Iran, kemudian Amerika Serikat. Baik, dalam hal ini Bisikan Roma ingin sekedar berkontribusi semoga di dalam menganalisa apa yang terjadi sekarang ini, tentunya dari angle yang berbeda ya. Karena Bisikan Roma ini bincang asik, bukan bincang serem-sereman gitu. Bincang asik sendiri aneh. Begini, pertama saya ingin berbicara mengenai who is Israel. Siapa Israel itu? Israel adalah nama lain daripada Nabi Yakub alaihissalam, yaitu putra dari Nabi Ishak alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam, yang kemudian memiliki 12 orang putra. Di antaranya ada Ruben, ada Lewi, ada Yehuda, ada kemudian Yusuf, ada Benyamin yang paling kecil ya di antaranya itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, wahai Bani Israel, bersyukurlah kalian atas nikmatku yang aku berikan kepada kamu. Kemudian wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dan aku telah melebihkan kamu dari bangsa lain, dari orang-orang lain. Apa kelebihan Allah yang diberikan kepada Bani Israel? Nah, Israel ini adalah nama lain daripada Nabi Yakub tadi. Tentunya keutamaan dari Bani Israel atau keturunan Nabi Yakub, keturunan Israel ini, pertama,
banyak nabi-nabi diturunkan dari Nabi Yakub. Konon bahwa jumlah nabi itu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala 124.000 nabi. Dan di antara 124.000 nabi itu ada 313 rasul. Kebanyakan semua dari Bani Israel. Ini yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Aku melebihkan kamu dari orang-orang lain, dari bangsa-bangsa lain. Karena dia dilebihkan, tiba-tiba muncullah berbagai macam arogansi daripada Bani Israel ini. Yang banyak dikisahkan dalam Al-Quranul Karim. Ya. Bagaimana misalnya saja kisah Nabi Musa alaihissalam banyak kita dengar ya. Betapa ngerong-ngerong Nabi Musa bukan main ini. Yang Nabi Bani Israel ya. Minta ini, minta itu segala macam, kita suruh beriman, tunjukin dulu mana Tuhanmu itu gitu, macam-macam. Bahkan sampai ketika ditinggal Nabi Musa untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, mereka menyembah patung sapi betina yang sampai mendapat hukuman dari Allah. Kemudian setelah lari dari Firaun tentunya kan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mengarungi Laut Merah menuju tanah yang dijanjikan. Nah ini salah satu poin mereka dalam konteks Alkitab. Inilah Palestina, tanah yang dijanjikan Allah. Ini punya kita, kira-kira begitu. Tapi ketika Nabi Musa mengatakan alaihissalam, masuklah kamu ke dalam negeri yang dijanjikan. Apa kata orang Yahudi ini? Dia bilang, oh kamu saja sama Tuhanmu yang masuk ke sana. Di sana banyak orang penduduk yang besar-besar yang aku nggak berani masuk ke sana. Artinya diberi tanah, diberi tempat, tapi dia bilang tuh suruh saja Tuhanmu dan kamu yang masuk ke sana. Nanti kalau udah aman baru kamu masuk. Ini di sini kira-kira kita bisa melihat bagaimana karakter Yahudi ini. Ya. Mau enaknya aja gitu. Ini salah satu berbagai macam kemungkaran yang mereka lakukan. Nah, ketika tanah Palestina ini yang memang sudah ada penduduk asli di sana kan, orang Palestina. Sudah berkembang dan sebagainya, pada ujung cerita mereka mengklaim ini tanah gue dulu gitu kan. Gini, misalnya nih, agak ini di situ tuh ada tanah tuh, ya 100 meter doang. Itu buat kamu, 100 meter. Enggak, di sana ada ini, wow, enggak mau. Soalnya begini banyak durinya tuh di sana. Banyak durinya, banyak gonggoknya, enggak mau gitu. Terus berpencaran nih, agak kemana-mana nih, pergi kemana-mana. Udah ketika itu tanah yang 100 meter itu udah dibangun sama orang, udah cakep, udah rapi, dia sementara dia nggak punya tanah lagi nih, kemana-mana orang usir. Itu tanah gue tuh, mari gue balik lagi. Kira-kira seperti itu. Ini astagfirullah, ini termasuk akhlak nggak ini? Kira-kira begitu, salah satu nih. Nah, diklaim kan ini tanahku, tanah yang dijanjikan gitu loh. Selanjutnya mereka banyak membunuh para nabi. Jadi kisah-kisah bagaimana mereka membunuh nabi itu terlalu banyak dalam Al-Quranul Karim. Yang kedua, Allah menjelaskan Al-Quranul Karim bahwa mereka ini suka merubah-rubah ayat Allah. Setelah merubah, dia mengatakan, yaquluna huwa min indillah. Wama huwa min indillah. Lalu mereka mengatakan ini semua dari sisi Allah. Ini kata-kata Allah.
padahal bukan dari sisi Allah. Dan mereka berdusta atas nama Allah. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba. Bahwa mereka berdusta atas nama Allah. Ini firman Allah segala macam. Nah, inilah yang dikatakan Bani Israel yang tadi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melawan para nabi, membunuh para nabi, kemudian memutarbalikkan, merubah-rubah firman Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya Zabur yang diturunkan kepada Daud alaihissalam. Kemudian Torah yang diturunkan kepada Musa, ini dirubah-rubah. Dan ini kita bisa melihat faktanya. Mohon maaf ini agak sensitif, tapi ini kita berbicara fakta. Banyak sekali pendeta-pendeta mu'allaf yang juga bicara di podcast ini ya, tentang bagaimana ayat-ayat itu dirubah sedemikian rupa. Mereka yang paling tahu tentang kitab-kitab terdahulu, dan mereka telah menyaksikan bagaimana Yahudi merubah-rubah firman Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa kemungkaran yang dilakukan oleh Yahudi. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadayna ila bani Israila fil kitab la tufsiduna fil ardi marratain. Telah tercatat dalam kitab untuk Bani Israel bahwa Bani Israel akan membuat kerusakan di muka bumi 2 kali. Dan mereka pasti akan menyombongkan diri sesombong-sombongnya. Marratain, 2 kali akan membuat kerusakan di muka bumi. Ini disinilah para mufassir berbeda pendapat. Manakah kerusakan yang pertama yang dilakukan? Lalu setiap kerusakan yang dilakukan ada hukuman dari Allah. Lalu manakah mereka membuat kerusakan yang kedua? Di manakah? Lalu kapankah Allah menurunkan azab yang kedua? Nah, kalau kita lihat sejarah, katakanlah misalnya kalau di sejarah-sejarah para nabi, ya, kita melihat bagaimana Yahudi membuat kerusakan itu seperti apa. Salah satu contoh saja misalnya, ketika Yahudi itu memfitnah Nabi Isa alaihissalam bahwa dia itu anak zina atau punya suami, ya. Jadi bukan anak Allah gitu kan. Nah, kemudian memprovokasi tentara Romawi untuk menghukum Nabi Isa alaihissalam. Sehingga dia membuat kerusakan yang luar biasa di kalangan kaum Nasrani. Apakah ini kerusakan pertama? Lalu kita pernah dengar dalam sejarah Perang Dunia bahwa Jerman melakukan Holocaust. Apa itu Holocaust? Genosida terhadap orang Yahudi yang dilakukan Hitler sebanyak kurang lebih 6 juta jiwa. Ya. Nah, lalu ada pertanyaan, kenapa Hitler melakukan katakanlah genosida, pembasmian etnis secara besar-besaran, yang sangat mengerikan itu. Nah, ternyata menurut sejarah yang kita bisa baca bahwa Hitler, pelaku genosida Yahudi ini, adalah dia dilahirkan di Austria, dibesarkan di Wina, kemudian berjuang di politik di Jerman, di mana di sana banyak komunitas Yahudi. Yeah. Hitler telah melihat Yahudi sejak muda di Wina, kemudian di Jerman. Nah, sampai ada meme-meme ya zaman dulu itu, meme-meme atau kayak poster-poster gitu. Orang Yahudi, ada gambar orang Jerman pakai senapan, kemudian orang Yahudi nancep dari belakang. Nah, jadi ada satu sinyalemen sejarah kenapa
dilakukan genosida terhadap Yahudi oleh Hitler. Karena ternyata Yahudi ini menikam dari belakang di setiap kesempatan. Ingin menguasai negara dengan menikam dari belakang. Makanya Hitler membantai Yahudi. Saya masih ingat seorang pendeta mu'alaf, kalau nggak salah bicara di sini juga ini. Nah, beliau sudah almarhum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosanya, menerima amal ibadahnya. Ngomong di sini kalau nggak salah. Itu Hitler itu pahlawan Islam itu. Siapa yang bisa bunuh Yahudi 6 juta orang? Cuma Hitler itu. Astagfirullahaladzim, ini apa ya, sekedar apa, bisikan Roma biasa. Bincang asik. Nah, begitulah Yahudi. Nah, lalu apakah ini yang dikatakan akan membuat kerusakan? Yang pertama, apakah balasan Hitler itu merupakan hukuman yang pertama atau yang kedua? Bahwa yang pasti di dalam Al-Quran dijelaskan, mereka nanti Yahudi ini akan setelah dihancurkan, diserang, akan dibantu lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipergilirkan lagi dia berkuasa, jaya lagi dengan memberikan kekayaan. Kekayaan di sini bisa dikatakan ada alutsista dan sebagainya, akan diberikan anak-anak. Anak-anak bisa perkembangan bangsa Yahudi secara meluas. Nah, kemudian saat itu Allah akan membangkitkan hambanya. Dia membuat kerusakan lagi. Nah, inilah apakah genosida yang dilakukan Israel terhadap bangsa Palestina, apakah ini kerusakan yang kedua atau yang terakhir? Sehingga ada sinyalemen, ada kepastian Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti Yahudi Israel ini akan digempur oleh hamba-hamba Allah yang perkasa, dan mereka akan masuk ke kampung-kampung di Yahudi itu, Israel itu, dan akan kembali menguasai Masjidil Aqsa. Ini penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, kira-kira begitu. Selanjutnya, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Seandainya kalian, hai Yahudi, bisa berbuat baik, itu kebaikan untukmu. Kalau kamu berbuat kesalahan itu untukmu, akibatnya untukmu. Kira-kira begitu. Nah, ini kira-kira sekelumit sejarah ya yang bisa saya tukil, wallahu alam, dari Al-Quran dan secara secara politis lah tentang Hitler. Nah, kemudian apa yang terjadi sekarang? Iran menyerang Israel yang sebenarnya tidak terjadi. Pertama adalah sikap Iran ini kita lihat dalam rangka defensif, menyerang kembali setelah diserang lebih dulu oleh Israel. Kan begitu? Israel kan nyerang duluan ya ke Iran. Iran balas. Ternyata yang namanya Iron Dome, ya, benteng pertahanan Israel yang tercanggih di dunia. Jadi setiap rudal yang masuk itu sudah dihantam dulu sama rudal Iran tuh. Ini Iron Dome. Gak ada yang pernah bisa masuk. Tapi kali ini serangan Iran, pembalasan Iran yang bertubi-tubi itu bisa menjebol Iron Dome. Sehingga beberapa rudal masuk menghancurkan posisi-posisi penting di Israel. Sehingga kita lihat di media bahwa betapa kehancuran Israel yang luar biasa. Sehingga Israel terus terang baru kali ini merasakan bagaimana dia melakukan kerusakan di Gaza dirasakan oleh warga Israel. Nah, sampai dia teriak-teriak minta tolong Amerika, dan akhirnya pendek cerita ya, Amerika membalas. Tapi ini pun kalau kita lihat, astagfirullahaladzim, jadi Amerika ini setengah hati membalas Iran itu.
Karena sebagaimana kita ketahui di Amerika Serikat itu sendiri terbagi, masyarakat terbagi dua, antara pro Israel dan yang America First itu, yang kedua yang tidak pro Israel, yang ingin kedamaian dan sebagainya. Nah, Trump berada di dalam dilema seperti itu, membela Israel dengan menyerang Iran atau tidak melakukan itu demi kenyamanan dan keamanan warga Amerika sendiri. Akhirnya banyak orang berspekulasi, menganalisa bahwa serangan Amerika ke Iran itu ya serangan diplomatis, artinya bukan diplomatis, ya serangan pura-pura gitu kan. Karena diberitahu dulu, Iran gue mau serang lo gitu kan. Coba semua warga lo diamankan, gue mau nyerang lo gitu, satu. Yang kedua, setelah diserang 3 yang katanya tempat konstelasi nuklir Iran itu, lalu bikin pernyataan Donald Trump. Semoga Iran tidak membalas dan mari kita lanjutkan dengan kemeja perdamaian gitu kan. Ada terlihat secara politis Amerika itu setengah hati melakukan serangan balasan ke Iran. Ini banyak analisa politik seperti itu. Oke, lalu apa yang ingin saya sampaikan di sini? Sekarang banyak dari umat Islam sendiri yang mengatakan begini, jangan bela Iran. Iran itu Syiah. Karena yang dari Yaman menyerang Iran itu bukan Yaman Alawi, bukan. Ini Houthi. Ya Syiah juga. Ya. Yang berani perang-perang itu ya memang mereka ini. Ternyata Iran Syiah, dia bilang Houthi Syiah, kita jangan bela. Lalu bela siapa? Israel? Enggak juga. Karena dia Israel terus, ya udah jemin aja. Ya mah tahu mah jemin aja gitu. Ini artinya astagfirullah. Nah, ini yang saya maksud. Ada momen kita bicara tentang agama dan ada momen kita bicara tentang humanity, kemanusiaan. Dalam Islam ini Allah selalu mengatakan orang yang baik dan selamat itu ialah alladzina amanu wa amilus solihat. Amanu wa amilus solihat. Beriman kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Nah, ketika berbuat baik kepada Allah, ini namanya ibadah. Ritual. Nah, berbuat baik kepada sesama manusia ini muamalah. Ketika kita bermuamalah, berbuat baik kepada sesama manusia, disinilah kita tidak boleh menilai agama. Nggak boleh pakai agama. Agama apapun, kalau butuh pertolongan, wajib kita bantu. Ini dalam konteks muamalah. Ya. Nah makanya itu sekutu Iran siapa sih? Kan Rusia. Siapa Rusia? Apa Islam? Bukan. Bahkan sosialis, komunis. Kemudian Cina, Islam? Bukan. Korea Utara? Bukan. Tapi mereka berkomitmen untuk membela Palestina bersama Iran dalam konteks humanity, kemanusiaan, perdamaian dunia. Nah dalam konteks ini kita tidak boleh melihat lagi dari sisi agama, dari sisi akidah. Oke, barangkali satu kesimpulan aja ya, kesimpulan yang bisa kita petik dalam hal ini saya rasa ada 2 hal. Yang pertama, istidraj. Apa itu istidraj? Azab yang tertunda. Hukuman yang ditunda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Falamma nasu ma dzukkiru bih fattahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mubtalisun. Shadaqallahul azim. Apabila satu kaum, satu kelompok, satu bangsa siapapun ya dengan kezalimannya telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia melupakan, mengabaikan peringatan-peringatan itu, fattahna alaihim abwaaba kulli syai', maka Allah akan bukakan lagi pintu-pintu keberhasilan mereka, akan ditambahkan lagi kejayaan mereka. Hatta idza farihu bima utu, sampai mereka gembira, bangga dan sombong dengan keberhasilannya, akhadnahum baghtatan fa idza hum mubtalisun, barulah saat itu aku akan timpakan azab dan mereka tidak berdaya. Apakah ini hukuman Allah buat Israel saat ini? Istidraj. Wallahu a'lam. Tapi yang pasti ini harus jadi pelajaran buat kita bahwa ketika kita sudah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita berbuat kezaliman entah secara individu atau komunitas atau bangsa negara, kemudian kezaliman itu sudah diperingatkan oleh Allah misalnya dengan berbagai macam bencana, dengan berbagai macam kritikan atau dan sebagainya. Tapi setelah itu Allah akan bukakan lagi pintu-pintu keberhasilan. Ternyata hanya untuk mempertinggi tempatnya jatuh. Apakah ini motif Allah kepada Israel yang selama ini merasa bangga, sombong atas keberhasilannya? Setelah mengabaikan peringatan-peringatan dari dunia internasional atas sikapnya terhadap Palestina selama ini. Wallahu a'lam. Yang kedua, kenapa kita ribut ketika ada negara yang membantu Palestina? Cuma karena dia Syiah atau karena dia komunis seperti Cina atau sosialis seperti Rusia, korut. Nah, sebuah pertanyaan, loh kenapa orang-orang Islam yang katakanlah yang bukan Syiah, negara-negara Arab, kenapa mereka diam? Ini yang ingin saya katakan, mari kita petik hikmah. Mereka semuanya diam. Apa yang terjadi atas mereka? Ini sekedar analisa. Saya teringat satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yushaku an tad'a 'alaikumul umam kama tad'al akalatu 'ala qas'atiha." Akan datang satu zaman menimpa umatku, kata Nabi, di mana orang-orang akan menyerbu umat Islam seperti orang-orang kelaparan menyerbu hidangan di atas meja. Qalu amin kilatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kita umat Islam saat itu sedikit? Qala bal antum yawma idzin katsir. Kata Nabi, kamu tuh saat itu banyak, besar, banyak. Walakinakum kagutsa'is sail. Tapi banyaknya kamu seperti buih di atas lautan. Tahu buih ini nggak di atas lautan? Tahu nggak buih? Apaan? Busa. Busa di atas lautan. Ada ombak dikit, tang buyar. Ada ombak dikit, tang buyar. Ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kagutsai sail, seperti buih di atas lautan, banyak tapi buih. Banyak tapi buih yang mudah diombang-ambingkan ombak, mudah dipecah oleh ombak kecil dan sebagainya.
Ombak kecil nih. Wow. Itu. Tunja'ul mahabbati min qulubi aduwikum. Karena kamu tuh terpecah belah, maka dicabutlah rasa respect, rasa takut dari musuh-musuh Islam. Islam gampang dibayar udah. Nanti tokoh-tokoh yang selesai, gampang diadu domba, gampang dipecah belah, gampang dibeli. Wa yaj'alu fi qulubihil wahan, dan terjadilah di dalam dada umat Islam sebuah penyakit yang namanya penyakit wahan. Qalu ma huwal wahnu ya Rasulullah. Sahabat bertanya, apakah penyakit wahan itu ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, terlalu cinta kepada dunia dan takut mati, takut berjuang, takut menegakkan kebenaran. Nanti kalau saya berjuang, nanti harta saya gimana? Kalau saya berjuang nanti gua mati, bini gua diambil orang. Harta saya gimana? Rumah saya gimana? Masa depan saya bagaimana? Inilah yang saya katakan di dalam podcast kemarin. Firman Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kita semua. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fattarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sadaqallahul azim. Katakan ya Muhammad, seandainya bapak-bapakmu, anak-anakmu, teman-temanmu, kemudian istri-istrimu, saudara-saudaramu, harta yang engkau usahakan, perniagaan, perdagangan yang engkau takut ruginya, rumah-rumah tinggal. Kalau semua itu lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalan Allah, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Tunggu sampai Allah menurunkan perintahnya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang fasik. Fasik berarti apa? Ketika kita mencintai siapapun dan apapun melebihi Allah, Rasulnya dan berjuang dengan Allah, fasik namanya. Artinya kita betul-betul dalam kebodohan yang nyata. Kenapa? Karena apapun dan siapapun yang kita miliki ini akan berpisah, akan binasa, akan habis, akan sirna. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kesenangan dunia kecuali ghurur, semu, fana, berakhir. Betapa bodohnya kita mempertahankan yang pasti binasa, melupakan yang pasti abadi. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawanul kanu ya'lamun. Makanya dalam konteks ini, perang ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qatl wa huwa kurhul lakum. Hai orang beriman, aku wajibkan kamu berperang. Ada momentum berperang, wajib berperang. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Sangat boleh jadi perang yang kamu takutkan itu lebih baik buat kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan sangat boleh jadi hal yang kamu inginkan, yang kamu cintai, itu akan membuat kamu bahaya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu dan kamu tidak tahu. Astaghfirullahalazim. Kita diwajibkan perang ketika datang momentum
Apa itu momentum perang? Nah, berperang dalam Islam itu sifatnya defensif. Defensif bukan ofensif. Tidak mendahului, tetapi bertahan membalas. Itu. Qala ta'ala wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum. Kamu boleh berperang kalau kamu diserang. Inilah kira-kira yang dilakukan Iran sekarang ini. Wa qatilu fi sabilillah. Berperanglah di jalan Allah ketika kamu diserang. Tapi wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Tapi jangan melampaui batas. Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Nah, ini diimplementasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mau perang karena diserang, beliau selalu pidato, wala ta'tadu, wala ta'tadu. Jangan melampaui batas, jangan bunuh yang bukan tentara, jangan bunuh sipil, jangan bunuh perempuan, jangan bunuh anak-anak, bahkan jangan bunuh ternak. Jangan ganggu tanaman. Ini akhlak berperang dalam Islam. Nah, artinya ketika momen perang itu datang, kita lari. Na'udzubillah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Pemirsa, barangkali ada dua hal ini ya yang bisa kita petik melihat fenomena Palestina. Pertama tadi istidraj. Ketika kita berada pada posisi yang nyaman, kalau kita berbuat zalim diperingatkan, nggak mau juga ditambah lagi kejayaan kita. Padahal itu untuk lebih menyakitkan ketika Allah menjatuhkan. Nah, mungkin ini yang dilakukan Allah terhadap Israel. Nah, yang kedua, ketika saudara kita diserang, kenapa kita nggak mau bantu? Itu tadi, kita kena penyakit wahan. Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia dan takut mati, takut berjuang, takut menegakkan amar ma'ruf wa nahi mungkar. Wallahu a'lam bishawab. Sebagai warga negara Indonesia, kita pasti membela siapapun yang terjajah, termasuk Palestina. Karena dalam konstitusi kita jelas berbunyi bahwa penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Inilah sikap politik bangsa Indonesia. Kalau kita berpihak kepada Palestina, karena mereka adalah bangsa yang terjajah, dan kita tidak sepakat dengan Israel karena Israel menjajah Palestina. Last but not least, saya ingin menyampaikan selamat Tahun Baru Islam 1447 Hijriah, dan tentunya dengan mengamalkan pesan dari sang penggagas kalender Hijrah ini, yaitu Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.